Nah, full terbaru One Piece chapter 1160 itu benar-benar menggila nakama. God Valley bukan sekedar perburuan manusia biasa, melainkan kunci sejarah yang menghubungkan masa lalu Rocks, keluarga Di, dan takdir para pewaris abadi ini. Satu hal yang menarik di insiden kali ini adalah fakta sejarah ya, bahwa ibu Devi Detich itu ternyata mirip seperti ibu Nico Robin Olivia cuy. Menarik kan? Apakah mereka saudara ya? Selain mereka membuat heboh tentang para legenda klan Di, juga membuat sebuah kehebohan tersendiri. God Valley bukanlah panggung untuk satu orang aja memang. Dari balik kabut muncul Roger, Scarf, hingga para kesatria suci yang dikirim langsung oleh Im Sama demi menjaga rahasia dunia baru ini. Sementara itu keluarga Devi yang ditawan ternyata membawa kunci penting menuju Poneglyph nakama, mengaitkan masa lalu Robin dan juga Tits dengan insiden berdarah ini ya. Ketika lautan mulai bergejolak dengan tanah dipenuhi api peperangan itu, jawaban tersebut akan mulai menggema satu persatu. Apa God Valley hanyalah akhir dari Rock disebek, atau justru awal dari perang terbesar yang akan mengguncang tatanan dunia baru ini nanti nakama? Ini bakalan menarik loh. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas lebih dalam dari sini. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Nah sekarang ini nakama, kisah di One Piece chapter 1160 memang benar-benar bikin geger tuh, karena banyak fakta baru tentang masa lalu para legenda yang akhirnya terungkapkan. Salah satunya adalah tentang kapten legendaris Rock disebek, yang ternyata punya sisi jauh lebih kompleks daripada sekedar bajak laut kejam seperti yang diceritakan pemerintahan dunia. Awalnya terungkapkan bahwa Rocksu menggunakan kekuatannya untuk menciptakan sebuah persatuan semua di antara para kru bajak lautnya. Jadi bukan persatuan yang tulus, tetapi lebih karena manipulasi yang dirinya lakukan. Hal inilah menimbulkan pertanyaan besar, apakah Rock sebenarnya pemakan buah iblis atau tidak nih? Banyak fans menebak-nebak ya nakama, karena sampai saat ini kita belum pernah diperlihatkan kemampuan anehnya secara jelas. Hanya saja ada petunjuk bahwa teknik pedangnya bisa meledak seperti meriam tuh, mirip kekuatan supernatural, tetapi tidak bisa dijelaskan apakah itu murni skill pedang atau efek dari buah iblisnya. Dalam kilas balik ini, sosok Rock digambarkan tidak seburuk gosip yang pernah dilontarkan oleh Shanks atau bahkan pihak pemerintahan dunia kan. Justru yang tampak jelas adalah bagaimana Tenryubito, kaum naga langit, dan pemerintahan itulah yang selama ini menjadi akar dari kejahatan dan juga penderitaan banyak orang. Rock hanyalah terlihat menantang struktur tersebut, misalnya ketika ia menghancurkan rantai Loki untuk memaksa Loki memanggil Raja Hara. Jadi kesan iblis bajak laut kan yang jelas-jelas menempel pada Rock bisa aja hanyalah sebuah propaganda. Nah lalu cerita bergeser ke bagian paling kelamnya nih, permainan perburuan manusia yang diadakan para Tenryubito setiap 3 tahun sekali itu. Chapter ini jelas menyoroti betapa menjijikkannya pesta berdarah tersebut ya. Orang-orang tak bersalah termasuk ras-ras langka pula dijadikan kelinci percobaan alias target buruan. Bahkan ada anggota keluarga David yang dipertontonkan di hadapan Tenryubito, lalu dihina habis-habisan karena mereka itu dianggap ras rendahan cuy. Saat mereka kembali dan dilempar senjata di atas panggung itu, suasana begitu mencekam. Seorang ibu bahkan rela melindungi anaknya dengan tubuhnya sendiri dari lemparan pedang dan kapak tersebut. Momen ini memperlihatkan sisi kemanusiaan yang menusuk hati para pembaca sendiri kan. Tidak hanya itu saja, terungkapkan pula bahwa para Tenryubito mengincar anak-anak dari ras langka bukannya menjadikan mereka incaran paling berharga loh. Disinilah muncul pertanyaan besarnya, apakah keluarga Rock itu termasuk istri dan juga anaknya juga terjebak dalam permainan kejam ini? Nah kemungkinan Sebek terlihat sangat gusar ya, karena istri dan anaknya itu mungkin telah dijadikan sebagai korban. Inilah alasan kenapa dirinya itu berusaha menahan diri, mencoba meyakinkan kru Rocks untuk bersatu padu, meskipun sebenarnya hatinya hancur karena keluarganya berada dalam ambang bahaya besarnya. Namun sifat bajak laut tetaplah bajak laut cuy. Ketika Rocks mengajak mereka bersatu untuk berbagi harta dan kekuatan, sebagian kru ini justru malah memperlihatkan niatan pribadi mereka. Ada yang mengincar Shaki
memiliki karena cinta, ada juga yang menginginkan harta, dan ada juga yang terang-terangan berebut buah iblis sebagai hadiah utamanya. Perdebatan internal inilah yang makin menegaskan betapa rapuhnya persatuan yang coba dibangun oleh Rock sendiri. Di sisi lain, dragon muda yang juga muncul dalam art ini, ia menembak jatuh salah satu Tenryubito demi menyelamatkan dua anak kecil. Padahal tindakannya itu jelas-jelas melanggar aturan pemerintahan dunia ya. Tindakan Dragon membuktikan bahwa sejak awal dia itu memang punya hati nurani yang kuat pula, tidak tahan melihat orang-orang lemah itu dibantai. Dari sinilah cikal bakal karakter pemberontak dalam diri Dragon mulai terlihat ya, yang nanti akan berkembang menjadi pemimpin besar pasukan revolusioner. Kekacauan makin menjadi-jadi ketika bajak laut Rock mendarat di Gat Valley. Mereka langsung menyerbu sama seperti yang pernah disebutkan di chapter 1096-nya. Situasi di pulau itu pun berubah total, darah, teriakan atau bahkan ledakan ada di mana-mana. Uniknya cuy, walaupun bajak laut Rock terkenal liar, kali ini mereka tampak terarah loh karena ingin mengincar hadiah dan juga harta yang sama pula. Di balik layar itu Rock sebenarnya hanya ingin menyelamatkan keluarganya ya. Bukan hanya Rock saja, Roger dan krunya juga tiba di lokasi itu. Roger dengan tegas menyatakan bahwa urusan menyelamatkan Shaki biar dia tangani. Sementara kru lainnya boleh ambil harta apapun, dan tentu saja siapapun yang mau percaya begitu aja kan. Semua orang punya agendanya masing-masing. Bahkan beberapa bajak laut besar terang-terangan mengaku ingin mendekati Shakuya Kuno Shaki hanya karena tertarik kepadanya. Perdebatan mereka menunjukkan betapa manusiawinya para legenda-legenda itu. Kadang nafsu pribadi lebih menonjol daripada sebuah kehormatan kan. Di sisi ini pasukan para kesatria suci itu mulai mengkonsolidasi diri mereka itu. Ada beberapa karakter misterius yang muncul di sana, termasuk seorang wanita bertopeng, sosok besar dengan tanduk dan sayap yang diduga pengguna Zoan mitologi, serta wanita bertanduk lainnya dengan tubuh raksasa pula cuy. Meskipun mereka itu kuat ya, serangan gabungan bajak laut ngebuat para kesatria suci itu terdesak pula. Saat keadaan kritis itulah muncullah bala bantuan dari Vice Admiral Garp yang membawa pasukan besarnya. Garp memperlihatkan kekuatan brutal dengan jurus khasnya itu melemparkan meteor cuy. Tinju raksasa melemparkan batu besar kapal untuk menghantarkan para bajak laut. Kekuatan ini jauh lebih dahsyat dari apa yang pernah kita lihatkan saat dia menghadapi Luffy itu kan. Kehadiran Garp membuat angkatan laut yang nyaris putus asa kembali bersemangat lagi, karena pahlawan sejati akhirnya turun gunung secara langsung. Kekuatan seperti meteor yang luar biasa atau bahkan galaksi impact itu dikeluarkan berkali-kali. Menariknya, chapter ini tidak hanya berhenti pada pertarungan Gat Valley aja. Ada juga bagian lanjutan yang ngebahas hubungan antara para Gorosei dan juga mitologi lain, terutama tentang 3 makhluk legenda: Behemoth daratan itu, Leviathan lautan, dan juga Zeus langit. Analisa ini ngebuka wawasan baru lagi kan teman-teman, bahwa seperti yang kita tahu ya, teori-teori telah lama berkembang seperti Leviathan digambarkan sebagai monster laut raksasa, sering dikait-kaitkan dengan ikan paus atau bahkan naga laut. Dalam cerita One Piece-nya, Leviathan bisa direpresentasi dari Rock, Whitebeard, atau bahkan Gorosei tertentu. Behemoth itu digambarkan sebagai makhluk darat yang kuat seperti kuda Nil atau bahkan gajah, dan kemungkinan besar mewakili Blackbeard atau sesuai simbolisme Oda sendiri. Zeus digambarkan sebagai makhluk langit mirip singa bersayap yang mungkin berhubungan dengan sang sendiri atau entitas besar lain yang jelas-jelas menguasai angkasa. Ada kaitan menarik di sini, memang 3 makhluk mitologi ini merepresentasikan 3 kekuatan besar dalam kisah One Piece-nya: laut, darat, dan juga langit. Mereka ibarat 3 pilar yang terus bersaing demi kekuasaan dunia ya teman-teman. Lebih jauh lagi, Gorosei sendiri ternyata punya kekuatan mengerikan yang terkait pula dengan yokai dan juga makhluk mitologi. Setiap dari mereka itu memanglah luar biasa karena menerima berkah keabadian dari Im Sama, yang memungkinkan pula mereka hidup ratusan tahun tanpa menua kan. Makanya tidak heran kenapa mereka itu masih eksis sejak ratusan tahun lalu itu. Ini makin memperkuat teori bahwa Imu adalah sumber keabadian dan pemegang kunci kekuatan dunia ya nakama. Dan yang paling bikin bulu kuduk merinding itu adalah ketika kisah ini kembali menghubungkan masa lalu di Gat Valley-nya. Nah, buah iblis langka, rahasia para Yonko, Whitebeard misalnya sering dikaitkan dengan Leviathan, sang monster laut, dan kapalnya Moby Dick itu jelas-jelas diambil dari kisah paus raksasa ya dalam literatur klasiknya. Lalu Blackbeard dikaitkan dengan Behemoth itu, sang penguasa daratan, sementara sang atau figur lain memungkinkan mewakili Zeus itu penguasa langitnya. Dengan kata lain, apa yang kita lihat di Gat Valley bukan sekedar pertarungan antara bajak laut, angkatan laut, dan Tenryubito. Ini hanyalah permukaan dari konflik yang jauh lebih besar lagi, yakni permainan simbolis antara 3 kekuatan
kekuatan kosmik yang diadaptasi Oda ke dalam kisah One Piece-nya. Dari sini nakama kita akan coba ya mulai sekarang elaborasikan soal dampak kejadian di Pulau God Valley ini dengan keterlibatan tokoh-tokoh besar ini sampai efeknya di timeline besar kisah One Piece. Karena ya chapter ini malah menarik, apalagi di insiden God Valley semua menghubung-hubungkan ke masa depan. Peristiwa perburuan manusia di God Valley itu terungkap. Ada satu hal yang bikin banyak fans semakin yakin apa yang dilakukan Tenryubito selama ratusan tahun bukanlah sekedar tradisi, tapi sebenarnya itu adalah bentuk nyata dari sistem hierarki dunia. Mereka menempatkan diri sebagai makhluk tertinggi yang boleh memperlakukan semua ras lain seperti hewannya. Hal ini otomatis menjelaskan kenapa banyak ras di One Piece benci banget dengan manusia di Red Line itu. Bagi mereka Tenryubito adalah simbol perbudakan, penyiksaan, dan juga kehilangan kebebasan nakama. Dan dari sinilah muncul benih pemberontakan nih. Kalau dipikir-pikir lagi, Dragon yang hadir di God Valley dan melihat langsung bagaimana orang-orang disiksa itu, saya masuk akal kalau akhirnya dia memilih jalan sebagai pemimpin revolusioner. Momen di chapter 1160 ini bisa dianggap sebagai trigger awalnya bagi Dragon nih, semacam saksi mata sejarah yang kemudian bertekad menjatuhkan pemerintahan dunia. Nah, dari sisi lain Roger juga punya peranan penting. Bedanya Roger bukanlah tipe yang peduli soal politik dunia ya, tapi lebih kerasa keadilan personalnya. Saat ia bilang akan menyelamatkan Shaki, ia menunjukkan sisi manusia yang tulus. Roger melihat orang menderita bukan sebagai kesempatan untuk ambil harta pula, melainkan sebagai sesuatu yang memang harus diselamatkan. Hal ini kontras banget dengan mayoritas bajak laut Rocks yang begitu egois. Dari sinilah kita bisa melihat bagaimana kenapa Roger bisa dihormati sebagai raja bajak laut, bukan sekedar karena kekuatan tapi juga karena sikapnya pula. Ada Garp yang seringkali digambarkan sebagai keadilan sejati, berbeda dengan Akainu yang punya doktrin absolut, atau Kizaru yang patuh buta pada sebuah perintah. Garp ini punya sisi manusiawi yang kuat banget loh. Saat dia meluncurkan Meteor Force-nya itu menyemangati pasukan tersebut, terlihat jelas sekali ya kalau dia itu bukanlah sekedar tentara pemerintahan dunia, melainkan sosok yang berjuang karena hatinya. Ini juga menjelaskan kenapa kemudian Garp itu menolak jadi admiral meskipun dia itu sangat layak, karena ia tahu jabatan tinggi akan mengikatnya pada Tenryubito yang jelas-jelas dirinya benci. Sekarang kalau kita zoom ke Rock di Sebek itu segalanya menarik. Banyak detail baru yang memperkuat teori bahwa dia sebenarnya bukan monster haus darah loh seperti yang diceritakan selama ini. Bisa jadi Rock itu adalah pionir yang berusaha melawan sistem Tenryubito, tapi karena caranya brutal dan penuh korban itu, pemerintahan dunia memutar balik fakta itu seolah-olah Rocks adalah musuh semua orang. Narasi dari propaganda hitam ini persis kayak apa yang pemerintahan lakukan terhadap Luffy sekarang ini. Dicap kriminal padahal sebenarnya pejuang kebebasan cuy. Yang lebih menarik lagi kalau diperlihatkan kekuatan Rocks tampaknya punya hubungan erat dengan pengendalian atau pemaksaan sebuah kehendak. Banyak fans menduga dia bisa manipulasi pikiran atau menciptakan ilusi kebersamaan palsu ini, karena persatuan kru Rocks sebenarnya nggak pernah tulus-tulus amat loh. Kalau teori ini benar, bisa jadi Rocks itu memakan buah iblis yang berhubungan dengan aspek mental atau bahkan jiwa. Ini relevan dengan klannya Devi yang juga merupakan kekuatan jiwa daripada mereka. Cocok banget kan kalau disambungkan ke mitologi Leviathan pula, monster laut yang bukannya kuat secara fisik tapi juga menakutkan secara psikologis. Nah, berbicara sedikit soal Leviathan ya, Behemoth dan juga Aziz itu makin lama makin jelas lagi kalau Oda itu memang sengaja menaruh simbolisme mitologi tersebut. Nah, Imu sendiri itu sudah dikatakan sebagai representasi kekuatan dewa yang luar biasa, dan kita melihat bagaimana perubahan yokai dari para guru itu membuktikan segalanya. Kalau kita tarik ke timeline modern sekarang, konflik yang sedang berlangsung antara Luffy, Blackbeard, Sang, dan pemerintah dunia bukan sekedar perang perebutan One Piece saja. Itu sebenarnya kelanjutan dari pertarungan simbolis tiga pilar mitologi yang kita sebutkan tadi. Luffy bisa jadi representasi harapan baru yang akan mengunjang keseimbangan kesenjangan lama. Dan satu detail menarik lainnya ada di soal buah iblis selangka yang jadi hadiah dalam perburuan God Valley itu. Dari cerita chapter 1096 itu kita tahu ya bahwa buah iblis Kaido juga ada di God Valley-nya. Artinya God Valley bukan hanya karena pembantaian manusia tapi juga tempat penyimpanan harta karun luar biasa, termasuk buah iblis dengan nilai sejarah tingginya. Bisa jadi pemerintah dunia memang sengaja mengumpulkan buah iblis tertentu di tempat itu karena mereka tahu ada buah-buah tertentu yang berbahaya jika jatuh ke tangan rakyat biasa. Kalau begitu wajar aja kan kalau bajak laut Rocks ngotot datang ke God Valley.
Bukan cuma karena harta, tapi juga karena kekuatan yang bisa mengguncang dunia ada di tempat itu. Sayangnya sifat serakah kru Rock sendiri justru bikin mereka runtuh tuh. Udah di sini tuh kayak ngasih pesan kalau persatuan tanpa kepercayaan sejati pasti juga bisa hancur sekuat apapun pemimpinnya itu nanti. Jangan lupakan peristiwa God Valley ini juga punya dampak langsung ke dunia setelahnya. Misalnya Big Mom mendapati Zeus, Prometheus dan juga Napoleon yang kelak jadi senjata andalannya. Kaido akhirnya mendapatkan Uo Nomi yang ngebuatnya jadi naga legendaris kan. Whitebeard sendiri keluar dari bayang-bayang Rocks dan membangun kelompoknya yang luar biasa. Sementara itu nama Rocks dihapus dalam catatan sejarah besar hingga sekarang demi menutupi fakta pula bahwa Tenryubito pernah dikalahkan. Semua potongan ini bikin God Valley terasa kayak titik balik sejarah dunia loh nakama, bukan sekedar pertempuran biasa aja. Dan kalau ditarik lebih jauh lagi ya, mungkin alasan Sang bisa ngobrol langsung dengan Gorosei bukan karena dia sekedar Yonko kuat, tapi karena ada hubungan khusus yang diwariskan sejak era God Valley. Apalagi hubungannya dengan Shamrock itu. Banyak teori bilang Sang bisa aja adalah keturunan keluarga bangsawan tertentu dan itu sudah dipastikan berasal dari Vigarland teman-teman. Terakhir kita tahu ya, kita jelas-jelas tidak bisa mengabaikan peranan dari Imu itu. Selama ini Imu itu jarang disebut di era lama, tetapi bisa jadi dia sudah menarik benang dari balik layar sejak God Valley. Fakta besar bahwa Gorosei masih hidup sejak dahulu mengindikasikan bahwa mereka bersama Imu sengaja menghapus seluruh catatan Rocks sejarahnya supaya narasi dunia tetap terkendali. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini termasuk Void Century, Joy Boy atau bahkan One Piece nih, semua bermuara dari cara pemerintahan dunia menutupi kebenaran dan menciptakan musuh-musuh palsunya itu loh. Karena informasi dari kisah abad kekosongan itu ternyata semenarik ini. Sekarang ya nakama, untuk mendalami hubungan detail menarik di chapter 1160 ini soal hubungan ibu Kuroige Teach dan ibu Nico Robin Olivia, plus tambahan menarik soal insiden God Valley-nya dan juga penelitian Poneglyph. Ternyata banyak celah yang bisa dibikin teori ini jadi masuk akal lagi loh nakama. Nah dengarkan ini. Pertama, kalau dilihat dari segi narasi Oda, ada pola yang cukup jelas bahwa karakter yang bisa membaca atau berhubungan dengan Poneglyph biasanya punya garis keturunan atau keterhubungan dengan ras tertentu. Robin jelas diwariskan kemampuan itu dari suku Ohara yang sudah lama meneliti Poneglyph. Kalau kita kaitkan dengan Kuroige, ada kemungkinan besar bahwa dia juga punya akar dari kelompok yang sama atau bahkan mirip, karena dia berbeda dari manusia biasa cuy. Kita tahu Kuroige tidak pernah tidur, tubuhnya aneh dan memiliki lebih dari satu buah iblis kan, menandakan dia bukanlah manusia biasa. Kalau ibunya ternyata punya hubungan darah dengan Nico Olivia, ibunya Nico Robin, itu masuk akal kalau mereka berdua berasal dari satu garis keturunan kuno yang sudah lama pula meneliti sejarah. Bisa jadi kan Ohara bukanlah satu-satunya pusat penelitian Poneglyph itu. Ada kemungkinan ada cabang penelitian lain yang lebih tua tersembunyi dan salah satunya berada di wilayah yang terkait dengan God Valley di masa lalunya. Kalau benar insiden God Valley bukannya soal perburuan manusia biasa aja, tapi juga upaya pemerintahan dunia menghapus jejak penelitian sejarah kuno sendiri. Ras David atau Devi Family itu yang muncul di flashbacknya bisa jadi adalah salah satu kelompok yang punya keterkaitan langsung dengan sejarah Poneglyph nakama. Mereka mungkin dipaksa hadir di God Valley sebagai hadiah buruan, bukan sekedar untuk dipamerkan, melainkan karena pemerintahan ingin mengakhiri generasi yang tahu terlalu banyak soal Void of Century ya. Bayangin aja kalau dari keluarga Devi inilah lahir garis keturunan yang ngebawa kemampuan membaca Poneglyph. Robin mewarisinya dari ibunya, sementara Teach mungkin mewarisi anomali tubuh dari jalur yang sama. Artinya meski beda jalan, mereka berdua sebenarnya punya akar dari klan kuno yang sama pula loh. Nah kalau soal ayah Robin, Oda memang sengaja bikin samar sampai sekarang ini. Tapi kalau kita telisik, ada kemungkinan besar ayahnya adalah bagian dari klan D. Karena kenapa Robin bisa tetap dianggap ancaman meskipun sejak kecil? Jawabannya karena darah D itu, dan juga dia dikenal sebagai iblis pula kan. Pemerintahan dunia jelas tahu siapa ayahnya, tetapi menutupi identitas itu demi menghindari keterhubungan Robin dengan garis keturunan berbahaya tersebut. Bisa jadi Robin itu adalah keturunan gabungan antara Ohara dan juga Dini yang ngebuatnya bukan hanya mampu membaca Poneglyph, tapi juga punya peranan penting di perang final ini nanti. Nah, prediksi untuk chapter mendatang soal peran besar di God Valley jelas ya, artinya akan kemungkinan bakal memperlihatkan kebangkitan penuh aliansi Bajak Laut Rock versus Angkatan Laut Tenryubito dan juga Kesatria Suci. Tapi highlight terbesarnya bukan sekedar pertarungan fisik, melainkan terungkapnya rahasia besar itu. Beberapa poin yang bisa terjadi. Pertama, rahasia David Family terbongkar lebih jauh. Mereka bukan sekedar korban buram, melainkan pewaris pengetahuan kuno tentang Poneglyph. Dari sanalah muncul clue kenapa Robin
Robin dan Teach punya benang merah. Kedua, identitas ayah Robin terkuak. Mungkin bukan secara langsung disebutkan namanya, tapi ada tanda-tanda kalau ia bagian dari klan Dibula. Bisa aja seorang peneliti yang kabur dari God Valley lalu menikah dengan Nico Olivia kan. Ketiga, Teach mendapatkan warisan tersembunyi di God Valley itu. Bukan sekedar harta, tapi bisa jadi clue soal tubuh uniknya sendiri. Chapter mendatang mungkin kasih kilasan kecil tentang bagaimana darah klan kuno itu masuk ke dalam garis keturunan Marshall D. Teach. Keempat, perang bajak laut di God Valley pecah nih. Rox ingin menyelamatkan keluarganya sekaligus meruntuhkan sistem Tenryubito. Roger dan Gab bekerja sama untuk menghentikan pertumpahan darah lebih luas lagi. Kru Rox mulai saling tikam demi harta dan juga buah iblis. Angkatan Laut dan Kesatria Suci jadi pion Imo untuk menghapus semua saksi sejarah itu ya. Di puncak pertarungan muncul clue soal 3 pilar-pilar lainnya. Ini akan membuat semuanya menjadi lebih menarik sampai era Lupin nanti. Dan kelima, foreshadowing perang final itu memang terjadi. Di chapter puncak flashback ini nanti Oda mungkin akan kasih narasi atau monolog tentang bagaimana perang God Valley hanyalah pemanasan sebelum perang besar dunia yang terjadi 800 tahunan setelah era Void of Century ini nakama. Jadi kesimpulannya cuy, teori bahwa ibu Kurohige dan Nico Robin tuh mungkin punya hubungan darah sebagai saudari atau satu garis keturunan itu masuk akal banget kalau dikaitkan dengan insiden God Valley ya. Dari sanalah pemerintahan dunia menghapus bukan hanya Rox tapi juga generasi peneliti dari Poneglyph. Sementara itu, Robin dan Teach sendiri juga dua keturunan yang masih membawa warisan tersebut ya, walaupun berjalan di jalur yang jelas-jelas berbeda. God Valley berubah jadi lautan darah dan api, teriakan manusia, ledakan buah iblis, serta dentuman Tin juga bercampur jadi satu dalam pertempuran yang mengguncang catatan dunia. Di tengah kekacauan itu, Rox berdiri menantang, bukan sekedar demi ambisi, tapi demi menyelamatkan keluarganya yang terjebak di dalam itu permainan para dewa-dewa besar. Nah, itu akan membuat segalanya tambah menarik di chapter-chapter mendatangnya sih. Apalagi insiden God Valley ini benar-benar ngebuat semua orang pada terfokus pada jalan cerita One Piece ke depannya. Sepakat nakama? Bukankah ini chapter ini sangatlah menarik? Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.